kenapa ya hasil lab itu eh, hasilnya tuh hampir pre-diabetes, Dok? Banyak duduk, banyak kurang duduk. bergerak lah. Terus pasti kan kadang nggak berasa kan Bang, makan, minum, segala macam yang itu memang banyak kalori atau glukosanya. Penalaran orang tentang aku nggak minum manis, nggak makan gula, nggak ini segala macam. Iya. Tapi kita nggak pernah tahu kan Bang, setiap dari kita tuh pasti ada makan sayur, buah pun itu juga ada gulanya loh Bang. Buah ya? Iya. Agak unik juga sih, ada dokter dari salah kesibukannya justru traveling, salah satunya umroh mandiri gitu ya, ngurus sendiri. Aku kan emang sering ngecek tiket juga ya Bang ya. Kalau aku ngecek di salah satu aplikasi yang universal itu, even ketika kita ngeceknya setahun sebelumnya itu kita bisa dapat tiket PP cuma 6 jutaan. Umrah pertama sendirian, mandiri pas bulan puasa. Dokter Angga Nur Alam, Masya Allah, selamat datang. Terima kasih sudah datang ya. Terima kasih juga. Benar ya namanya? Iya, Angga Nur Nur Alam. Nur Alamnya gandeng. Oh nyambung ya, bukan Nyambung. Nur spasi Alam. Bukan, Angga Nur Alam. Namanya gandeng, Saputra. Oh ada lagi Saputra. Agak panjang emang namanya Bang. Angga Nur Alam Saputra. Kalau nambah lagi gelar di belakang makin panjang dong. Iya makanya sekolahnya cukup sampai situ aja. Nggak nambah lagi. Dokter yang suka traveling teman-teman, dalam negeri, luar negeri. Dalam negeri suka nggak sih dok? Dalam negeri suka juga. Suka juga. Suka juga. Tapi lebih sering ke luar negeri. Enggak juga. Tergantung fasenya Bang. Kalau dulu kan, kalau saya lebih suka alam-alam sebenarnya. Oh. Ekspor yang alam-alam. Iya, Dulu pas selama pandemi dan after pandemi itu lebih banyak ke Indonesia Timur. Timur mana aja nah. Waktu itu pernah work from, zaman-zaman kita work from home. Iya, Itu aku work from anywhere. Bali. Oh Bali. Iya, Oke. itu 1 bulan 2 minggu aku. Di Bali. Di Balinya di mana? Di Seminyak, sewa villa. Seminyak. Waktu itu Oke. villa kan harganya drop banget kan, Turun Bang? nih ya kan nggak ada yang sana. Iya, Manfaatkanlah itu. tuh. Iya. Tapi kan nggak boleh keluar kota dok. Waktu itu. Kan waktu itu udah yang pas 2022 yang pas Udah mau selesai. Iya, udah mau selesai. Oh kita keluar Tapi- kotanya harus izin gitu ya? Iya, tapi jujur waktu itu ada yang pas zaman-zaman Covid lagi kenceng juga sih sebenarnya. Cuman ya kita sesuai prosedur. Oke, Nggak tetaplah menyalahi aturan. prosedur Iya, kesehatan. dan tetap. memang waktu itu memang pariwisata pas zaman Pak Oh, Sandi kan drop. lagi Iya, lagi dinaikin digenjot lagi lagi kan. sama Nah, Pak makanya Sandi. memang waktu itu dari situ juga kenapa mau mulai traveling selain Bali, Terus Lombok, terus. Pulau Rote. Oh Rote Nusa Tenggara ya? Iya, sampai Pulau Rote, Gili Trawangan dulu. Jadi Di, kan dulu kan kalau misalnya di Lombok terkenalnya Gili Trawangan Gili, itu selalu iya. rame kan. Betul. Itu benar-benar kayak private Bang. Sepi banget Iya, ya. sepi banget. Nyelam sendiri gitu. Iya, yang pakai Nyewa perahu helm, sendiri. bukan yang pakai helm diisi kayak oksigen, bukan. Iya. Kompresor kayaknya, bukan oksigen. Kompresor, itu. iya. Kompresor kayak itu. Itu Naik andongnya sendiri gitu ya. Iya. Itu bener-bener yang ngerasain. Pernah ke Maluku, Papua nggak? Maluku belum. Ini Derawan. Oh Derawan itu Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur. Oh senang explore Iya. berarti. Yang itu bukan sih yang hiu-hiu tuh apa? Hiu putih apa? Paus putih ya. Iya. Ke Pulau Manimbora kalau nggak salah namanya. Pulau Manimbora, terus Kakaban. Oh iya. Terus apa sih yang ubur-ubur gitu-gitu. Iya. Nah itu tuh Wah. banyak lah. Kalau ke barat pernah? Barat Belitung atau Aceh, Belitung Pulau belum ya. Barat paling jauh kemarin waktu jadi relawan Sumatera aja, banjir Sumatera. Oh banjir yang kemarin Iya. kemana tuh? Tapanuli Tengah. Tapteng ya, Iya, Sumatera Utara. Tapteng. Masya Allah. 10 hari. Iya, tadinya kita memang ini podcast ini mau undang Dokter Angga, mau cerita umroh mandiri teman-teman. Iya. Tapi rugi nggak sih kalau kita nggak konsul kesehatan gratis nih? Mumpung ada di sini ya kan? Iya. Nanti habis konsultasi dikit baru kita cerita umroh Boleh. mandiri ya dok ya. Oke. Jadi gini dok ceritanya, sekitar 6 bulan 7 bulan yang lalu saya juga heran. Saya nggak minum gula dok, nggak minum soda segala macam alkohol nggak. Paling air putih, kopi tanpa gula. Ya, teh juga tanpa gula. Pokoknya nggak minum gula. Tapi pas cek lab waktu itu, kenapa ya hasil lab itu hasilnya tuh hampir pre-diabetes dok. Itu yang bikin heran sebenarnya. Nah, sebenarnya gini, Bang. Kalau kita ngomong tentang penyakit itu tuh tadi kan Bang Haris bilangnya 6 bulan ya. Kadang kita tuh nggak sadar bahwa sebuah penyakit itu tuh akumulasi dari lifestyle kita dari zaman dulu banget.
dari sekolah SMA Iya, gitu ya. bahkan ketika pas kita muda, apalagi mungkin pas kita startnya sebenarnya kalau misal masih muda sangat-sangat jarang ya Bang ya. Tapi lebih seringnya itu ketika kita udah mulai sibuk biasanya, apalagi pernah kerja yang Ya, banyak duduk, sedentary lifestyle. Oke. Duduknya banyak duduk, banyak kurang duduk. bergerak lah. Terus pasti kan kadang nggak berasa kan Bang, makan, minum segala macam yang itu memang banyak kalori atau glukosanya. Nah itu tertumpuk, apalagi endingnya pasti biasanya kalau cowok-cowok nih seringnya perutnya jadi buncit. Ya Itu kan? dia. Ya kalau ya karena sebenarnya perut buncit atau obesitas sentral itu tuh gudang penyakitnya di situ, Di Bang. perut itu. Iya. To be honest, karena dia memang bikin organ-organ kita tuh yang harusnya dia bisa bekerja secara optimal. Karena ketutup lemak-lemak visceral itu dia jadi berkurang. Termasuk kalau misal tadi apa namanya cek labnya tiba-tiba prediabetes. Iya. Kok padahal dari 6 bulan tuh udah cutting sugar mengurangi gula-gula gitu ya. Enggak, maksudnya tuh dari lama-lama tuh nggak minum sama sekali dong. Iya udah lama. Maksudnya dari muda juga nggak minum gula segala macam. Oh, nggak minum gula. Sebenarnya kalau itu multifaktorial sih Bang. Multifaktorial tuh artinya kita harus dirunut dari mungkin dari faktor keturunan juga bisa. Terus aktivitas sejauh ini gimana? Karena setiap orang itu kan resistensinya terhadap insulin, gulanya itu kan beda-beda Bang. Ada memang yang dari sananya diberikannya sama yang di atas tuh gift-nya kita tuh memang ada keturunan. Ya ada keturunan. Kadang pasti Bang Haris pernah kan kayak kok temanku itu yang makan gula-gula mulu tapi kok dia ceknya selalu sering kayak gitu kan, kayak misal mungkin ada beberapa teman-teman yang itu kok badannya kurus tapi kok kolesterol ya penyakitan. Harusnya kan dia kan kalau kurus kan sehat gitu kan, kalau gemuk kan enggak. Itu tuh kadang nggak bisa kita, karena kalau kita ngomong tentang kesehatan tuh sifatnya personalized. Jadi nggak bisa digeneralis. Beda, masing-masing orang nih beda. Iya, ini aku misal nih aku ngasih advice ke Bang Haris nih, belum tentu adviceku tuh bisa diterapkan sama orang-orang yang mungkin perawakannya mirip dengan Bang Haris. Iya, beda pasti. Ya. Iya. Oke. Makanya kenapa kalau misal Bang Haris lihat di sosmed-sosmed gitu, banyak dokter-dokter sekarang tuh yang mereka tuh nggak mau ngejawab konsultasi sosmed gitu Bang, karena takutnya kadang kayak gitu disalahgunakan. Betul. Gitu. Jadi mereka lebih afdolnya yang sesuai etiknya ya mereka harus secara pribadi, periksa datang disesuaikan. Gitu. Ya dicek dulu nih keadaan tubuhnya seperti apa nih Dok. Betul. Tapi kira-kira di kasus saya penyebabnya yang kalau bisa ditebak apa Dok? Kan minum gula enggak, dari dulu enggak. Ya kan kira-kira apa? Dulu sempat kantoran ya Bang ya. Kantoran saya. Kantoran. Paling sering sih sedentary lifestyle. Less of mobility, kurang bergerak. Kurang gerak iya pasti. Kurang gerak. Kadang gini sih Bang, kadang penalaran orang tentang aku nggak minum manis, nggak makan gula, nggak ini segala macam. Tapi kita nggak pernah tahu kan Bang, setiap dari kita tuh pasti ada makan sayur, buah pun itu juga ada gulanya loh Bang. Buah ya? Iya. Saya pikir buah tuh ya sehat gitu Dok. Iya, banyak orang yang ngira bahwa ya makan buah sayur itu pasti sehat. Tapi ya kenyataannya sekarang juga banyak orang yang jaga badan, tapi dia juga terkena penyakit-penyakit metabolik kan Bang. Maksudnya penyakit-penyakit kayak orang tua gitu loh. Gitu ya karena ya karena sebenarnya buah pun juga ada kriterianya Bang, mana yang bisa dimakan tiap hari. Contoh Dok, yang tiap hari. Yang tiap hari itu contohnya kayak apel. Apel boleh ya? Apel tiap boleh. Hari. Itu kan juga sunnah nggak sih Bang, makan buah yang disukai juga ya. Apel ya. Pir, buah naga, alpukat itu boleh. Ya. Yang nggak boleh apa? Kalau yang nggak boleh, misal yang seminggu sekali ya. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali itu yang kayak sedikit-sedikit manis lah, kayak anggur. Pisang? Pisang itu pisang seminggu sekali boleh ya. Iya. Tergantung juga pisang kalau misal kita mau dipakai buat workout, diminum tiap hari juga nggak apa-apa. Jadi tergantung kegunaannya Bang. Kita mau buat apa. Terus kalau yang sebulan sekali nih Bang. Ada sebulan sekali itu, nih yang bahaya nih pasti ini. Iya, duren lah. Iya. Duren, terus mangga tuh juga nggak boleh. Mangga sering-sering nggak Bang. boleh ya sering-sering ya. Soalnya seminggu dua terlalu minggu manis sekali ya. lah. Iya, kalorinya tinggi juga. Gitu. Terus kalau buat ini Dok, kan sempat juga dianjurin ya sama adalah konsultasi ke orang ya udah olahraga aja. Olahraganya dianjurin angkat beban, benar nggak Dok gitu? Sebenarnya tergantung balik lagi Bang. Kalau maksudnya aku selama ini kan as a doctor aku juga ada bisnis tentang program kesehatannya Bang ya. Itu selama 6 tahun aku dampingin pasien-pasienku itu, aku olahraga selalu menyesuaikan dengan kebutuhannya dia.
lagi-lagi personal bang sifatnya. Kalau misal dia ada keluhannya sakit lutut, kan nggak mungkin aku minta dia buat angkat beban. Oh iya. Gitu. Terus misal dia pas aku assessment, aku nilai nih, oh kok dia ternyata body fatnya, lemak-lemaknya masih tinggi. Aku nggak mungkin minta dia buat angkat beban terlalu sering bang, karena nanti pasti badannya akan gempal. Apalagi kalau misal pasiennya cewek, kan nggak mau dia. Iya kan, pasti harus disesuaikan. Jadi kalau misal dia lemaknya masih tinggi gitu, biasanya aku minta dia buat lebih banyak kardio dulu. Walaupun jogging, lari, walaupun jalan cepat biasanya. Walaupun juga dia sebenarnya butuh beban juga, cuman frekuensinya aku pelan-pelan naikin. Selang-seling kali dok ya. Karena kalau kita ngomong tentang kesehatan itu kan bukan masalah cepat kita memperoleh hasilnya kan bang, tapi outputnya itu bisa kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari sampai tua nggak? Iya. Poinnya itu sebenarnya. Karena percuma kalau misal kita stop, ambisius, gitu ya, balik lagi ke habit yang dulu. Malah jadi percuma. Malah mungkin baliknya lebih parah lagi. Biasanya seringnya kan? Gitu. Biasanya gitu. Pas sudah stop, lebih parah. Mulainya lagi susah dok. Berarti mending pelan-pelan tapi konsisten terus dok ya. Yang penting kita mau pakai cara apapun, kalau mindsetnya belum jadi, itu akan nggak worth it sih. Berarti mindsetnya dulu nih. Mindset, dan itu nanti akan ngebentuk habit atau kebiasaan sehari-hari. Dan itu jadi lifestyle-nya kita. Itu sih sebenarnya kuncinya. Makasih dok. Tapi banyak orang, terutama masyarakatnya tuh jarang yang sangat mencintai sebuah proses bang. Betul. Ya kan? Sukanya hasil. Cepet yang pokok. Iya, apalagi kalau bisa cepet. Terutama orang-orang tuh selalu kalau misal diet itu parameter yang dilihat selalu berat badan. Padahal yang paling penting itu tuh bukan itu. Apa? Quality of life-nya gimana, keluhan-keluhannya dia. Misal sebelum dia melakukan perubahan kebiasaan itu, misal dia sebelumnya insomnia, membaik nggak nih insomnianya? Gampang gitu kan. tidur nggak sekarang? Iya, gitu. Terus angka-angka lab-nya membaik nggak? Jadi sebenarnya banyak parameter yang bisa dinilai dan dibandingkan. Bukan hanya dulu berat badan berapa, sekarang berapa, bukan itu ya? Itu yang masih sering jadi stres juga dihitung nggak dok? Iya, stres itu kan salah satu yang menyebabkan kita jadi susah tidur. Iya benar. Padahal dalam rentetan proses kita mau mengubah habit itu 70% dari makanan, 20%-nya dari olahraga atau exercise gerak, 10%-nya istirahat dan manajemen stres. Oke. Gitu. Ada nggak dok makanan yang benar-benar nggak boleh, siapapun pasiennya yang pre-diabetes benar-benar nggak boleh, pokoknya makan ini nggak boleh dulu deh, ada nggak? So far sih aku lebih suka pelan-pelan sih bang. Aku tipikal yang kalau misal nge-treat pasienku itu nggak boleh ngelarang, ya kayak kita ini bang, parenting ke anak kan. Kalau bisa kan jangan bilang malah dilakuin, nggak boleh malah dilakuin. Jadi aku tanya biasanya, misal dia craving manis gitu kan, lagi pengen makan gula banget, kamu makan itu puasin ya, sekarang puasin. Nah setelah itu biasanya dia kayak reseptornya tuh besoknya dia akan ya udahlah kemarin kan udah gitu. Itu sih. Tapi aku lihat-lihat juga, makanya butuh pendampingan expert, person to person, one on one gitu. Konsultasi. Siap. Karena kalau dilarang tuh orang malah semakin iya ini, sih. Jangan makan gorengan, nggak apa-apa lah sekali. Oh minyaknya bersih kok. Minyak gorengnya dan biasanya aku suka ngebalikin ini sih bang. Misal kemarin dia makan gorengan, besoknya tuh aku tanya biasanya, kamu kemarin habis makan gorengan gimana rasanya? Enak nggak di badanmu? Biasanya dia ngomong, iya nggak enak, tuh tenggorokanku gini. Ya udah, sekarang berarti udah tahu kan makannya harus berapa. Besoknya pasti dia akan ngurangin dari situ. Besok lagi akan ngurangin dan besok lagi bisa terus stop akhirnya. Jadi aku lebih suka ngebentuk dia pola pikir. Iya, pola pikirnya dia. Kalau kamu melakukan ini, akibatnya ini loh. Gitu. Akhirnya dia akan ngerti sendiri. Iya. Gitu. Wah, makasih loh dok, konsultasi gratis. Rugi kita kalau nggak konsultasi. Nanti ada billnya. Billnya yang mau nanti langsung aja cek di deskripsi ya. Oke dok, umroh gratis ini kan menarik. Agak unik juga sih, ada dokter dari salah kesibukannya justru traveling. Salah satunya umroh mandiri gitu ya, ngurus sendiri. Kita mau tanya biayanya nanti, tapi kenapa dokter di sela profesinya yang seperti itu memutuskan ya hobinya traveling? Jadi mungkin aku disclaimer dulu di awal ya bang ya. Sebenarnya pekerjaan aku nggak praktek saat aku menjalani umroh mandiri itu, jadi lebih ke bisnis.
Jadi bisnis yang memang waktunya fleksibel. Nah, takutnya nanti di framing kan bang, Iya, kamu iya. nggak izin Iya, gimana segala oke, macam ya, oke. ngomong di awal dulu. Jadi aku waktu itu memang sedari kuliah itu memang suka traveling bang. Oke. Dan saat traveling memang tipikal yang suka ngulik sendiri. Kemana-mana tuh bikin itinerary sendiri. Sendiri diatur sendiri. Iya ya? diatur sendiri karena memang suka freedom orangnya. Bonek juga bang. Iya, oke. Bonek mania anaknya. Nah terus dari situ dari dulu emang nggak pernah pakai travel kalau pergi-pergi. Kemana-mana sendiri. Kemana-mana, even ke luar negeri Open pun. trip? Open trip belum pernah. Belum pernah ya? Tapi aku dulu pas pandemi aku sering ikut open trip. Gitu. Nah dari situ aku belajar bang sebenarnya. Iya. Oh ternyata cara mengorganize sebuah trip tuh kayak gini. Iya, Cuman iya. belum pernah aku terapkan. Oke. Gitu. Jadi hanya menerapkan buat diri sendiri aja gitu. Terus akhirnya waktu itu pas mau umroh kan sempat menghubungi beberapa travel agent juga bang. Buat apa tuh? Karena jujur itu umroh pertamaku. Oh, umroh pertama langsung Umroh pertama langsung mandiri. Nekat gak sih dok itu? Iya, lumayan bang. Umroh pertama sendirian, mandiri pas bulan puasa. Bulan puasa lagi? Lagi padat-padatnya tuh? Iya. Mekah. 2025. Dan itu waktu itu sempat diberitakan tercatat jamaah paling banyak sepanjang sejarah. Ada malam tertentu tuh memang paling tinggi rekor dia. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ya? Iya. Ya, dan memang pas dulu traveling kan jadi kayak banyak insight, banyak grup-grup dari teman-teman yang ngobrol. Terus beberapa kali memang aku dulu main ada salah satu platform gitu bang. Itu platform internasional sebenarnya. Jadi emang udah join dari situ kayak nge-hosting orang gitu. Dari situ kan kayak jadi maksudnya ada tamu kesini. Iya, aku nge-host. Jadi kayak sebenarnya itu kita juga nggak dibayar bang. Oh itu? Gak dibayar. Apa tuh? Kekeluargaan apa? Bukan, benefitnya lebih kita ya dapat insight baru, koneksi. Iya. Bahkan bisa jadi kalau misal nih Bang Haris mau ke kemana ya, ke Mesir gitu kan, minta tolong. Angga, kamu ada nggak sih teman di Mesir gitu kan? Nanti aku bisa nih bilang sama temenku yang di Mesir gitu kan, tolong dong ada temenku loh mau apa namanya main ke sana, tolong di host dengan baik ya segala macam. Karena kan kalau misal di platform itu tuh memang harus verified kita milihnya. Artinya orang itu birunya terpercaya. lah. Iya, benar-benar centang birunya. Itu. Jadi kita benar-benar terseleksi orangnya, nggak mungkin sembarangan. Oh gitu ya. Nah dari situ waktu itu aku pernah dapat temen dari yang akamsi di Mekah tinggalnya. Tapi orang Mekahnya atau orang Mekah? Mekahnya? Asli orang Mekah. Oke. Nah di situ makanya pas bikin itinerary itu aku bandingkan. Aku bandingin itinerary yang udah aku bikin sama yang dari travel agent. Iya. Nah waktu itu aku mikir bang, karena bulan puasa kan emang agak harganya emang lumayan ya bang. Jauh naik ya. Ya waktu itu aku kayaknya sampai nggak boleh sebut merek ya. Ya itulah pokoknya. Oke. Ke travel tertentu lah. Travel tertentu, salah satu travel bagus lah, terkenal lah. Terkenal lah ya. Itu yang sering disebut belakangan ya. Nggak tahu yang mana tuh mas, roaming. Itu sampai 75 harganya. 75 juta satu orang. 75. Berapa hari tuh? 11 atau 12 ya. Wah itu fasilitasnya gimana tuh? Tapi maaf itu ini bang. Tapi itu pesawatnya bisnis. Oh pesawatnya bisnis. Yang 75 itu. Iya. Terus pas aku lihat jadwalnya, kayak waktu itu mikir karena udah terbiasa bikin itu. Gini doang mah aku bisa lebih bikin yang lebih lagi nih. Mikirnya gitu bang. Iya. Karena banyak banget di situ tuh jadwalnya yang yang kayak kosong gitu loh bang, kayak jadwal terserah jamaah gitu-gitu. Ini maksudnya bukan mendiskreditkan travel acara bebas gitulah ya, acara bebas karena gitu ya. Menurut saya juga segmennya ada sendiri-sendiri bang. Kalau misal tipikal yang suka traveling, suka mengekspor sendiri suka dia. Iya, yang berangkatlah umroh mandiri. Betul, tapi kalau misal suka terima jadi aja, better travel. yang nggak mau ngurus, kalau nggak mau capek travel gitu ya. Travel. Kan tergantung budget juga tuh. Betul. Jadi waktu itu juga pas berangkat itu aku berangkat sendiri bang dari sini. Cuman aku kayak persiapan pasti aku udah siapin semuanya karena kan aturan di KSA Saudi itu memang dia sangat berubah cepat-cepat bang. Bahkan waktu sempet pas aku mau berangkat ke Haram itu kan waktu naik Uber kan bang. Jalan itu sempat macet karena udah menjelang buka puasa kan. Jalan tuh macet, di depan tuh udah di portal bang. Iya, udah di portal kan. Akhirnya kan mau nggak mau kan aku muter bang. Oke. Ubernya muter balik nyari jalan lain. Iya.
pas udah muter tiba-tiba portal dibuka lagi bang. Iya. Kayak mau mundur nggak bisa. Kita baru melengos bentar doang nih udah dibuka lagi. Mau mundur nggak bisa. Iya, jadi kan kayak secepat itu memang. Dan kalau misal kita cek di webnya, terus beberapa account Instagram punya beberapa media di KSA tuh memang secepat itu. Iya. Berarti dokter mantengin semua tuh medsos segala macam. Iya, dan dibantu sama temanku bang. Oh, jadi, yang tadi Akamsi itu enggak? Beda, yang ini temanku dia kuliah di Al-Azhar, Kairo. Terus di Saudi ngapain? Dia memang ngehandling orang-orang yang mau umroh, kayak travel umroh mutawif gitu segala macam. Bukan handling. Dia handling. apa ya jatuhnya namanya apa sih? Handler ya. Orang yang menghandling gitu. Iya. Jadi dia menyediakan menyediakan mutawif buat travel umroh A. Dia menghandle jamaah buat umroh travel agent B gitu-gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, dia bantu waktu itu cepat juga waktu itu bikin visa itu. Oh, dia yang bantu bikin visa nih, iya. Dok ya. Kayak aku cuman 2 hari udah jadi visanya waktu itu. Oh, 2 hari ya? 2 hari. Tapi kan visa itu bukannya waktu itu belum harus ngelampirin tiket sama hotel nggak sih? Belum ya? Iya. Tiket pesawat sama ya? Hotel. Sama hotel juga kan? Iya. Oh. Nah, sebenarnya tiket pesawat dulu aku berangkatnya pakai Singapore Airlines by Scoot ya? Scoot by Singapore Airlines ya. Iya. Itu waktu itu karena sebelum berangkat aku sempat pergi-pergi dulu ke Singapura, Bangkok gitu. Sempat traveling dulu di ASEAN. Iya, terus nyari yang langsung ke sana direct dari Singapura. Oh, berarti pesawatnya Singapura Jeddah, bukan Singapura Jakarta Jeddah ya? Iya. Ingat nggak dok itu harganya berapa waktu itu ya? Waktu itu aku berangkatnya doang itu kayaknya 12-an. 12 berangkatnya aja karena aku belinya doang. Ini kayak nggak jauh-jauh hari gitu bang. Oh, mepet. Kayak hamin seminggu gitu baru beli memang. Berarti memang bukan nyari murahnya dokter ya? Iya, waktu itu lebih ke time flexibility sih. Oke, ya paham. Sebenarnya kalau misal aku kan memang sering ngecek tiket juga ya bang ya. Kalau aku ngecek di salah satu aplikasi yang universal itu. Even ketika kita ngeceknya setahun sebelumnya itu kita bisa dapat tiket PP cuma 6 jutaan. 6 juta PP? Iya. Itu dari mana? Dari Jakarta. Jakarta? Iya. Iya. Itu beneran maskapai yang kayak Saudia gitu. Saudia itu ya. Bukan maskapai yang kan ada tuh murah tapi dia kayak transit ke India China, segala macam. Itu enggak. Bukan, ini Saudia direct loh itu Jakarta. Direct. Itu murah banget, Dok. Itu kalau boleh tahu aplikasinya apa dok? Buat ngecek dokter biasa. Skyscanner ya. Nanti baru masuk ke aplikasinya. Iya, aplikasi kan nanti kalau misal kita udah klik punya, kita misal pilih trip.com misalkan, MyTrip. Bukan, kalau misal kita udah ngeklik nih, aku mau tiket yang ini gitu kan. Nanti kita di-direct di webnya itu. Oh, langsung diarahin ke mana? Iya, cuman itu memang agak sedikit tricky sih bang. Kita harus memastikan domain websitenya memang aman juga. Gitu. Biasanya kalau jalan-jalan gitu dok, ngakalinnya dari Jakarta memang atau yang daerah tetangga tuh lebih murah nggak sih? Iya, seringnya kayak gitu. Biasanya yang paling murah Malaysia. Oh, Malaysia yang paling murah ya? Aku soalnya pernah ini bang, nge-compare Jakarta Jeddah sama Malaysia Jeddah. Gitu. Itu jauh lebih murahan. Nggak begitu jauh sih, cuman tapi lebih murah worth it lah. Oke. Memang kalau buat itu mungkin coba lihat juga di negara-negara tetangga kali dok. Iya, betul. Sama waktu itu kan sebenarnya ini nggak boleh dicontoh ya bang ya. Cuman kayak perlu disampaikan juga buat listen ya, buat listennya teman-teman di sini lah. Aku kalau pergi-pergi tuh jarang banget beli tiket pulangnya langsung. Iya. Sebenarnya itu sangat beresiko buat kayak di imigrasi gitu-gitu yang di sananya ya. Cuman aku nggak tahu mungkin. Tapi di imigrasi bukannya ditanya tiket pulangnya mana? Ditanya nggak sih? Aku nggak pernah selama jujur nggak pernah bang. Mungkin salah satunya ya bang ya kalau misalnya aku baca-baca di grup traveling itu, grup traveler itu, karena memang ya walaupun kita paspor hijau ya bang ya lagi rame Indonesia, ya. Tapi aku ada beberapa paspor negara maju memang yang masih aktif. Kayak visa US tuh masih aktif. Schengen aku ada. Mungkin riwayat pergi ke negara maju. Traveler yang verified mungkin ya di sisi keimigrasian. Iya, dilihat nih orang pernah kemana-mana artinya dia nggak akan macam-macam lah. Di sinilah gitu. Maksudnya kan yang ditakuti di Saudi itu kan sebenarnya overstay. Iya. Ya mereka jadi TKI lah di sana ya. Betul. Karena ngelihat paspor, ya udahlah nggak usah cek tiket pulang. Iya, betul. Tapi bahaya kan buat yang bahaya. Makanya aku waktu itu nutupnya dengan cara semua persyaratanku harus lengkap bang. Maksudnya aku dari visa ada, Sisko Patuh ada,
travel insurance yang dari Saudi juga ada. Pokoknya semua yang dipaketkan di situ tuh aku beres semuanya. Visa ingat nggak dok biayanya berapa waktu ngurus visa? 2,4 sekian, 2,5 lah kalau itu yang kita ditolongin sama teman yang di sana ya. Terus kayak waktu itu asuransi Saudinya 150 ribuan 10 ribu ya. Terus apa lagi ya? Ada kayak kalau misal boleh buka. Boleh bukan, aku lupa bang. Sisko Patuh ngurus ke siapa dok? Sama satu ini semuanya. Oh satu ke teman itu ya? Iya. Oh ini Tasreh yang Keraudah yang lewat Tasreh yang lewat aplikasi Nusuk itu 140 ribu. Itu bayar dok? Bayar. Oh iya mungkin karena pakai jasa orang ya. Iya. Terus perizinan ke Kemenak Sisko Patuh tuh 230 ribu. Iya itu standar. Tapi dulu waktu aku di Raudhoh itu akhirnya aku nggak kepake bang. Dan itu pertama kali aku ngerasain dapat keajaiban. Oh kenapa tuh? Gimana tuh? Ini ceritain sekarang banget bang. Boleh nih. Jadi waktu itu bang, aku kan pas mau ke Madinah, itu kan dari Mekah. Itu aku tuh nggak tahu kenapa pas aku ke Madinah tuh aku di-chat banyak orang. Maksudnya dari teman kuliahku, teman mainku, teman kenal di sosmed gitu-gitu bang. Mereka ngajak ketemu karena pas mereka lagi umroh. Oh pas lagi di sana. Pas lagi umroh. Jadi aku kan waktu itu berangkat dari Mekah ke Madinah itu naik kereta cepat. Haramain ya. Haramain ya. Terus pas nyampe sana itu kan kayak jam 7 malam gitu bang. Sampai Madinahnya. Sampai Madinah sempat apa namanya buka dulu sama teman-teman. Ke puasa ya Ramadan. Ini salah satu teman sih belum semuanya. Terus tarawih sebentar di Nabawi. Habis itu ke tempat nongkrong tempat kopi. Kopi dekat sekitar Nabawi enggak? Itu dekat Masjid Qiblatain. Oh Qiblatain ya. Lumayan masjid ya, ada berapa kilo ya ke sana ya? Iya, masjid yang dulu sempat jadi arah kiblatnya ini itu. Yang tadinya arah kiblatnya ke Aqsa, nanti lagi sholat Rasul disuruh balik ke arah Ka'bah itu ya. Iya. Okay. Nah, terus pas di situ baru ketemu teman-teman kan bang. Akhirnya itu aku nongkrong sampai sahur tempat kopi itu. Jadi waktu pas bulan Ramadan itu di Saudi tuh kafe-kafe tuh buka sampai pagi. Bahkan itu nggak cuma dewasa, anak-anak pun masih melek. Ya. Dan pas aku tanya ke temanku tuh emang itu salah satu culture mereka. Malam hidupnya. Malam hidup apalagi pas Ramadan itu ya. Terus akhirnya kan besoknya kan habis subuh kan mau nggak mau kan kayak istirahat. Gitu. Dan itu besoknya aku ada janjian sama temanku jam habis zuhur, sholat zuhur. Oke. Akhirnya waktu itu tuh sebenarnya aku dijadwalin di Raudhoh? Nusuk itu tuh pas jam siang bang. Waktu itu. Karena waktu itu pas habis subuh ketiduran, terus akhirnya kan agak telat kesana kan bang. Karena waktu itu sebenarnya hotelku di Madinah itu memang agak jauh. Jauh ya. Pas bulan puasa kan itu bang. Jadi emang nyari yang agak affordable harganya. Akhirnya kesana udah kelewat jam kenusuknya karena itu kan nggak boleh kelewat. Udah antrian berikutnya kan ada jam-jamnya. Nah akhirnya waktu itu aku memutuskan datang ke situ sambil nunggu sholat zuhur, sambil nunggu temanku sholat zuhur bareng. Habis itu ketemu ngobrol-ngobrol nih bang, ada 2 orang yang aku temuin. Terus setelah itu kan kayaknya selesai waktu itu sampai asar gitulah bang. Habis asar aku nunggu di situ karena emang rencana pengen buka puasa di situ sekalian di Nabawi. Nah waktu itu kan sambil di Nabawi karena dari jam 3 jam 4-an sambil nunggu ke buka puasa itu kan lumayan ya bang ya. Aku waktu itu muter-muter di sekitaran Kubah Ijonya itu bang. Oh iya di depan ya. Memang aku orangnya suka bikin footage foto-foto random gitu bang. Ngambil foto video gitu. Karena waktu itu di situ tuh sepi. Oh sepi? Iya maksudnya. Bada Asar ya? Bada Asar tuh pas di daerah pelataran di situ tuh agak sepi bang, nggak rame gitu. Dan waktu itu kan kayak orang yang dampingin aku dia masih di hotel kan, karena aku berangkat duluan waktu itu karena ada janjian sama temen. Terus waktu itu akhirnya pas aku lagi ngefoto-foto itu sambil nunggu buka, tiba-tiba aku disamperin sama kayak askar gitu. Kayak askar. Iya. Intinya pakai seragam dia. Iya, dia waktu tuh ngomong pakai bahasa Arab ya. Pokoknya aku disuruh ke sana. Pokoknya kita mengartikan sana gitu ya. Kan dia kayak tegas gitu kan. Iya. Nyuruh ke sana ya udah aku ikut aja waktu itu. Kayak diusir gitu ya. Iya, aku enggak tahu akhirnya aku waktu itu mikirnya gini kan, Bang. Oh, tadi kan aku janjian sama si temanku yang antar gateku itu di pintu yang di sana. Berarti kalau misal aku ke sana nanti aku suruh ke sana berarti aku tinggal ke kiri. Habis itu belok ke sini
Iya. belok ke sini nanti akan ketemu lagi, udah gampang lah, aku mikir Iya, gitu kan iya, bang. Terus pas nyampe di depan pintu masuk Raudhah itu, aku nggak tahu kalau misal itu pintu masuk Raudhah bang. Waktu itu ada yang ngasih aku kantong plastik. Oh, oke. Aku kira itu bang, itu buat tempat takjil. Iya, biasanya kan dikasih takjil, Iya. tapi kan menjelang buka biasanya. Tapi ternyata itu bukan tempat takjil Apa bang, isinya? tempat masukin sendal Oh iya. buat masuk ke Raudhah. Iya. Nah itu kan aku kan nggak tahu, kayak aku ngikutin kayak ngapain orang-orang masukin sendal, ya udah aku ikutin masukin sendal aja. Aku ikutin masukin sendal. Aku bingung kan, kok aku nggak diapa-apain. Mereka semua tuh kayak ngantri, Ngeliatin, scan, segala macam gitu kan. Terus kayak aku nggak diapa-apain. Wah. Aku diem, terus kayak aku masuk. Kok gini-gini doang. Terus pas masuk, kok aku kayaknya familiar sama ini apa ya? Iya. Karena kan udah sempat Lihat di foto. ini kayak di Raudhah bukan sih? Terus aku motoin ke guide-ku. Iya. Dia aku kirimin. Dia bingung. Loh, kakak udah kok bisa masuk situ? Katanya tadi telat, Kak. Dia bilang gitu. Iya. Nggak tahu, tiba-tiba tadi ada yang giring aku sini. Aku bilang gitu, Kak. Terus dia bilang, Kak, doa ini. Terus aku udah siapin semua. Ya udah. Akhirnya aku ngelewatin itu aja. Iya, itu kan biasanya kita di-scan dulu, Dok. Tapi itu kita nggak boleh masuk kalau nggak ada itunya, barcode-nya. Iya. Ini nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba kayak, ya mungkin aku nggak tahu ya bang. Pokoknya intinya pas aku telat itu kayak, ya kayak ya udah deh. Ya. Mungkin belum rezekinya nanti pasti ada jalannya gitu aja mikirnya gitu. Iya juga ya. Terus akhirnya malah nyampe sendiri. Masya Allah ya gitu, Gitu. ya, kalau orang udah diundang tanpa barcode pun bisa masuk gitu. Iya. Kalau Allah udah izinkan masuk gitu kan. Iya kayak waktu itu aku ngelihatnya kayak askar-askarnya polisi-polisinya tuh kayak Itu kan galak banget Iya kayak tutup mata aja pas aku lewat tuh kayak dibiarin gitu loh bang, biasanya tuh masuk. diusir-usirin tuh, Dok. Iya. Malah pas Wah. cuman gara-gara ngefoto-foto doang, Iya, video ngevlog. diarahin ke situ. Itu. Masya Allah ya. Rezekinya, Dok, berarti ya. Iya. Terus kita mundur lagi, Dok, dikit ya. Jadi tadi kan udah pesan pesawat. Berarti kan memang dokter nggak nyari yang sekadar murah. Memang waktunya fleksibel kapan, ya kan? Iya. Kapan bisa berangkat, ya udah berangkat nyari maskapainya. Terus penginapannya gimana tuh? Nah penginapan, jujur waktu itu aku disaranin sama si temanku yang anak Al-Azhar itu buat penginapannya dari dia. Oh, dia yang mesenin, kita bayar ke dia gitu. Oke. Tapi waktu itu kan yang penginapan di Madinah aku udah dapat sendiri bang dari temanku yang guide travel umroh. Terpisah nih, maksudnya terpisah ya. Madinah udah dapat duluan, Iya, yang Mekah belum gitu. Iya. Terus, nah kebetulan waktu itu kan aku kalau masalah hotel tuh memang agak picky bang. Maksudnya aku cari hotel yang bener lah bang. Apalagi itu kan negara aku pertama kali ya. apa namanya tahu kalau misalnya departemennya berubah-ubah. Waktu itu aku mikirnya aku tuh salah satu member kayak apa sih platform per hotel-hotelan dulu kan. Singkatnya MB lah. Iya. Member MB gitu ya, member MB itulah pokoknya namanya. Nah, terus aku waktu itu mikir, aku pesen di sini gitu kan sama si guideku itu. Kak, lewat aku aja dia bilang gitu. Terus aku mikirnya cuma gini, Bang. Masa sih sekelas MB mau main-mainin itu kan jaringan internasional, aku mikirnya gitu doang. Aku nggak ambil pusing, aku pesen aja waktu itu buat 4 hari. Nah, aku kan waktu itu mendarat di Jeddah itu tuh jam 10-11 malaman lah bang. Malam ya, ngambil travel bag segala macam, koper. Terus makan sebentar, terus habis itu baru OTW ke Mekah. Jadi kayak sekitar 1,5 sampai 2 jam. Itu dijemput sama teman yang tadi? Iya, dijemput sama dia, udah bawa yang aku pesen itu supirnya. Terus pas nyampe hotel, beneran apa kata temanku itu nggak bisa. Aku check in tuh nggak bisa. Padahal itu masuk. Padahal udah bayar, udah lunas, kode bookingnya ada semua. Iya. Nggak bisa masuk, nggak bisa check in. Nggak bisa. Wah bener dong yang diceritain orang-orang ya. Iya. Dan ternyata aku baru tahu memang kalau misal di sana itu harus kalau pas ngajuin visa itu harus proof hotelnya. Iya. Gitu. Yang istilahnya tuh yang terdaftar di Nusuk. Ya jelas gitu, di Nusuknya udah approve dulu. Iya, tapi waktu itu tuh aku belum approve Nusuk bang, maksudnya belum ada sistem yang kayak approve Nusuk setauku. Oh belum ya, waktu itu kan ya. Kan itu baru-baru ya bang ya. Tahun ini kan ya, tahun ini. Itu tuh belum itu ada. Belum ya. Belum. Okay. Cuman ya kayak ada sesuatu yang belum bisa ceritain lah bang di sini. Iya, siap. Paham, kayak itu rahasia negara mungkin ya. Oke. Gitulah intinya. Terus akhirnya temanku itu minta bantuan sama temannya yang di Arab lah gitu, gimana caranya biar
ini bisa di-approve. Ya udah akhirnya kayak aku nunggu waktu itu hampir subuh itulah Bang. Akhirnya baru bisa masuk. Artinya ya ini buat pelajaran aja buat teman-teman Iya, yang lain. betul. Memang tetap harus hati-hati dengan penginapan nih. Betul. Karena walaupun kita udah punya kode booking, udah bayar lunas Iya. semua, belum menjamin kita bisa check in Iya, gitu ya. Iya. Wah. Itu kayak harus ibaratnya kayak harus dilegalisir dulu gitu loh Bang. Iya. Kita udah beli tapi harus resiko buat umroh mandiri. Iya. Kalau mau ya monggo silahkan. Kalau Iya. mau dengan resiko kayak gitu ya. Iya. Atau bisa aja sih Bang sebenarnya kalau misal kayak sekarang kan banyak kalau misal kita lihat di sosmed yang mereka kayak ada jasa bikin visa, Ada, jasa banyak. buat approve itu kan udah banyak juga Iya, bisa. iya, iya. Itu juga sebenarnya sih. Oke, ya mungkin cari jalan yang lebih aman gitu kali Dok ya. Iya bener. Kemarin mungkin karena umroh pertama, ya udah pesan-pesan aja di. Iya betul. Sebenarnya kalau dari administrasi jujur aku yang miss itu aja sih Bang. Lainnya Udah ya, karena udah insya biasa Allah travel aman ya. semuanya, iya. Karena agak beda memang karakternya Saudi itu agak beda Dok. Iya. Dari apply visanya kan beda. Iya. Kita nggak bisa apply langsung ke kedutaan. betul. Betul. Ya agak beda memang ya. Kebutuhan mungkin banyak juga ya, maksudnya permintaan banyak di sana. Iya. Mungkin pemerintahnya mau ngasih perbaikan tapi ya mungkin bertahap gitu ya. Betul. Nginapnya di mana Dok waktu itu? Aku Jaraknya waktu itu jaraknya daerah mana? Kalau yang pas di Mekah itu aku nginepnya memang agak jauh. Jujur waktu itu jarak hotelku dari Haram itu sekitar 3 kiloan. Oh, kenapa milih? Karena waktu itu aku tuh jujur emang orangnya suka travel Bang. Maksudnya explore daerah sekitar. Aku suka mendalami di situ tuh kehidupan tuh ngapain sih? Maksudnya masyarakatnya. Ya masyarakatnya. Oh, Nah itu nama daerahnya kalau nggak salah namanya Al-Nasim. An-Nasim. Al-Nasim atau Al-Nasim gitu. Iya. 3 kilo ya Dok ya? Sekitar 3 kiloan. Itu kayak kalau misal kata temanku itu daerah-daerah orang-orang kaya gitu. Oh, Ya kalau kalau di Jakarta kayak apa? Menteng. Mentengnya, Menteng Pondok ya, Indahnya Pondok Indah. gitu Ya, lah. ya. Antara itu Bang. Nah aku pengen tahu nih, ini Ngapain sih ngapain orang aja. kaya Arab gitu ya? Iya. Oh. Itu terus kayak kafe-kafenya kegiatannya tuh ngapain aja sih kehidupannya gitu-gitu. Bahkan waktu itu aku sempat padel juga kan Bang di situ. Padel. Iya. Saat orang-orang belum ini aku udah mencoba di situ waktu itu. Gara-gara itu padelnya di perkampungan itu. Di daerah di Arab itu. Di maksudnya Mekahnya, di dekat Mekahnya. perhotelan itu. Ada banyak waktu pilihannya Bang. Ada banyak. Pas di Makkah aku nyoba padel juga, pas di Madinah padel lagi. Padel lagi? Iya, yang view apa namanya Jabal Uhud itu. Iya, yang Itu. lagi viral itu ya. Iya, itu sebelum nyobain juga di situ, Dok. Iya, sebelum viral udah duluan tuh Bang. Oh, dulu. Jangan-jangan dokter yang viralin lagi. Gak tahu ya Bang ya. Sempat upload juga. Cuman terus kemana-mana kalau aku dari hotel kemana-mana lebih suka Uber. Oh, taksi. Naik Uber. Itu gampang gak sih Dok? Di peak season kayak gitu ya, mesen Ubernya gampang gak? Gampang, masih gampang Bang. Karena waktu itu karena pas bulan puasa ya Bang ya, jadi sebenarnya harga taksi itu bisa diketok sampai 3-5 kali lipat. Itu dia. Ya, Kalau kita kan taksi berapa? 70 rial. Walah, ada dong 70 rial gitu kan. Iya. Tapi Uber masih normal harganya. Masih normal sesuai Bang. Gitu. Kalau misal mungkin kalau misal kita di Indo diketok itu kan ya udah kita pergi, nanti tokan taksinya bisa ngasih ke kita kan. Itu nggak mau Bang, karena mereka ngerasa yang mau sama gue masih banyak juga gitu kan. Jadi nggak dikasih sama mereka. Karena jamaah banyak banget waktu itu. Oh, Uber bisa ya Dok, itu salah satu pilihan ya kalau mau kemana-mana ya sendiri. Iya. Harganya? Harganya waktu itu kalau dari hotelku ya 3 kiloan ya, di rate 3 kiloan itu sekitar 150 ribuan. Ke Masjidil Haram? Iya. Itu tiap hari dokter tuh. PP berarti kan 300 ribu ya? Iya. Tapi nggak selalu naik. Senangnya main sih. Nggak selalu naik Uber juga sih Bang. Kadang kan waktu itu si yang dampingin aku juga dia ada kayak taksi langganannya dia gitu. Jadi udah diplot dari awal perjanjian gitu berapa. Cuman kalau misal pas dia lagi nggak standby, kita butuh cepet nih Bang. Aku better Uber sih. Hotel di sana yang deket pemukiman orang kaya Arab tuh harganya mahal nggak Dok? Itu waktu itu aku di di Mekah kan cuma 4 hari waktu itu Bang. Itu per malamnya kayak sekitar 1,5-1,6an. Nggak mahal ya ukuran sana ya. Murah tapi mewah, maksudnya fasilitas segala macam. Kalau di sini ya setara bintang 4. Oh, bagus dong berarti. Setara bintang 4 sih. Lift segala macam bagus. Ada bagus Bang. Oh. Apa yang dilihat? Kan tujuannya tadi ngelihat gimana sih orang-orang kaya Arab? Apa yang ditemukan di sana? Sebenarnya itu Bang, kayak
night living sana. Dunia malamnya, maksudnya kayak yang ternyata mereka malam pada pergi, ngapain sampai ke subuh gitu kan masih nongkrong gitu kan Bang. Iya. Kayak aku kira tuh kayak orang di sana tuh ya udah tinggal di sana hanya untuk bener-bener yang beribadah terus gitu loh Bang. Ternyata Mekah gitu ya. Kayak enggak juga ternyata. Mereka ya kayak kita sehari-hari di sini juga. Sama juga ya nongkrong. Cuman mungkin gitu. ada beberapa yang kenotes untuk azan mereka langsung pergi. Kalau kita kan itu perbedaannya. Itu perbedaannya di sana ya. Mereka sholatnya ke haram atau ada masjid di sana? Di tempat yang ada di juga. sana ya. Iya, betul. Rame tuh Bang sampai malam, tengah malam. Malam ya. Pagi baru mereka tidur hilang tuh. Iya. Wah, ya seru juga ya kapan-kapan nyobain. Mungkin nanti ada juga kali travel yang buka paket. Nginepnya di pemukiman warga gitu ya. Bukan warga yang apa gitu-gitu kan. Iya kan seru ya. Dan waktu di hotel itu aku juga disamperin sama temanku yang akamsi itu Bang. Yang tadi ya, orang Mekah tadi. Iya. Ya diajak ke beberapa tempat-tempat yang belum terekspos ke media sebelumnya. Ada yang menarik nggak Dok? Di Mekahnya. Ya menurutku kalau misal tempat hidden gem tuh biasanya kan belum terkelola dengan baik kan Bang. Ya gitu-gitu aja sebenarnya. Ya masih berantakan. Cuman ya mungkin soon dia akan booming gitu, biasanya. Iya. Lebih ke apa? Dia pemukiman kah atau bukit? Pemukiman, bukit juga. Bukit juga ada. Iya. Itu yang lari itu di mana sih Dok? Tahu nggak? Lari? Ada konten-konten lari dari Mekah kemana gitu? Belum nyobain ya? Maksudnya running. Running ya? Kayak kita race gitu. Iya. Belum. Belum ya? Belum pernah. Iya. Ada juga ngeliat konten-konten orang. Tapi kalau padel yang view-nya itu yang Uhud, dekat Uhud itu ya? Iya. Terus kayak waktu itu sempat ke kayak pasar tradisionalnya gitu. Di Mekah? Iya. Kayak tempat kayak apa ya kalau di sini kayak pasar kaget gitu nggak sih? Nggak? Bukan model-model kayak tamcit. Gitu. Dia di gedung bangunan tetap. Tapi ada yang kayak di luarannya gitu juga. Kayak tamcitnya. Iya. Terus sempat ke supermarketnya juga belanja. Gitu. Itu jadi tahu. Ternyata kayak kurma itu segitu banyaknya jenisnya. Terus ini sayuran apa ya? Nggak pernah nemu nih gitu kan. Iya. Nyobain gitu-gitu Bang. Lumayan suka explore. Iya. Minum dulu Dok. Iya. Kopi juga. Air putih dulu aja. Nah, 4 hari 4 malam ya di Mekah. Ya. Itu umrohnya di hari pas datang itu atau besok? Berarti mohon maaf, mikotnya di pesawat berarti? Iya. Di pesawat. Nah, ini ada pelajaran juga nih Bang. Gini, ya. Nah, waktu itu tuh aku kelupaan Bang. Aku nggak masukin sendal. Nggak masukin sendal di tas yang aku bawa di kabin. Nah kan kalau kita mikot kan kita nggak boleh pakai tertutup ya Bang ya. Sepatu tertutup kan kalau sendal kan masih boleh. Nah waktu aku kelupaan Bang, jadi aku turun dari pesawat itu sampai pintu depan itu nyeker. Tapi udah buka sepatu dari atas. Udah buka sepatu dari atas. Udah pakai ihram kan? Udah pakai ihram di lam-lam ya. Iya lam-lam ya. Nyeker. Iya nyeker. Karena sendalnya ada. Iya di koper yang gede. Terus pas turun baru pakai sendal. Gitu. Baru nyampe istirahat dulu atau langsung umroh? Waktu itu kan aku nyampe itu Kamis malam Bang. Besoknya itu masih ada H-1 sebelum puasa. Belum masuk puasa. Iya, jadi aku nyampe kan tadi langsung makan ke hotel tuh ya Bang ya. Terus karena tadi sempet drama hotel nunggu sampai subuh. Nggak bisa akhirnya abis subuh tidur, abis itu berangkat sholat Jumat. Sholat Jumat dulu? Sholat Jumat. Oke, terus? Sholat Jumat, habis itu enggak, sebelum sholat Jumat aku umroh duluan. Umroh dulu? Umroh duluan. Setelah sholat Jumat atau sebelum ya, aku lupa antara itu Bang pokoknya. Terus sholat Jumat, baru ya udah malamnya tarawih. Jumatannya di mana? Di pelataran Ka'bah itu enggak? Iya, di pelataran. Di situ? Iya. Berarti barengan dong. Di saat mau Jumatan atau setelah Jumatan umrohnya ya? Iya. Wah, enak mewah banget besoknya, Jumatan di Ka'bah. Iya, itu dapat Jumatannya pas sebelum dan setelahnya kan di sana Bang. Sama besoknya aku badal umrohin nenekku. Berarti ngambil mikot lagi di Masjid Aisyah ya? Iya, di situ. Badal umroh nenek. Iya. Naik Uber lagi tuh ke? Naik Uber lagi. Enggak, yang pas ke sana yang travel yang dari taksi yang dari ini temanku. Itu udah padat belum sih Dok?
pas awal Ramadan? Pas awal Ramadan lumayan. Lumayan. Ya? Udah ditutup-tutupin jalan di awal Ramadan? Udah mulai. Udah mulai padat banget tuh Bang pas itu. 4 hari ya Dok ya? 4 hari di Mekahnya. Movingnya sebenarnya waktu itu tuh nggak ada ketentuan khusus aku mau berapa hari di Mekah sih Bang. Cuman waktu itu aku ngerasa kayaknya udah cukup dan udah crowded banget. Akhirnya bising ya. Akhirnya memutuskan buat pindah ke Madinah. Diteriak-teriakin gak sih Dok? Sempat apalagi pas kita nyari soft buat tarawih. Kan waktu itu pas tarawih itu aku sempat telat Bang. Jadi sempat ngopi di kafe yang itulah kafe yang viral itu kan Bang. Pas turun lah udah gak dapet soft, kesana kemari udah ditutup-tutupin soft-softnya. Terus akhirnya sholat di mana? Ya akhirnya nyari sampai ketemu maksa-maksa Bang. Kalau ada yang keluar dari itu kita baru nyempil masuk. Gitu. Yang itu yang di kopi yang di eskalator itu. Iya yang naik ke situ yang di gedung itu lah. M itu. Bukan setengah M. Dulu kayaknya belum ada setengah M deh Bang. Belum ada ya. Belum 2025 ada. Ya. Yang view-nya langsung ke kayak ada terowongan buat ke basementnya Haram itu. Haram ya. Oke. Lupa namanya. Momen apa ya? Momen kalau nggak salah. Kali ya. Itu. Nah terus 4 malam di Mekah, ke Madinahnya naik apa? Haramain tadi ya? Iya. Haramain. Cepat Haramain. Nginap akhirnya berapa hari di Madinah? Nah awalnya itu rencana total umroh tuh pengen cuman sekitar seminggu sampai 10 harian Bang. Kayak orang biasa lah, 10 hari PP gitu ya. Nah tapi kenyataannya waktu itu yang tadinya udah booking 4 hari hotel di temanku tadi, itu aku jadi extend sampai total aku selesai trip semuanya itu 3 minggu. Panjang banget dong, 21 hari ya. Jadi di Madinahnya 21 kurang 4, 17 PP, sekitar 2 minggu dong di Madinahnya. 2 minggu kurang, karena aku pas terakhir pulangnya 3 hari sempat ke Dubai dulu juga. Itu Dubai dadakan juga. Wah. Jadi enaknya nggak pesen tiket langsung itu ya, kita bisa pesan kemana dulu ya. Iya, kayak tiba-tiba lihat misal di sosmed, kayak seru nih bisa mampir nih kan, pengen ngerasain vibes-nya kalau pas Ramadan di sana gimana kan Bang. Iya. Ya udah. Terus waktu itu kan karena 4 hari udah habis hotelnya ya. Nah itu kan aku mau pesen hotel kan, maksudnya kita semakin mendekati ke Lebaran kan semakin akan lebih susah ya Bang ya, pesen hotelnya. Susah banget. Dan harganya udah selangit banget waktu itu. Iya. Akhirnya waktu itu aku nyoba pakai Airbnb. Dapat ya. Dapat. Tapi jauh apa dekat? Sekitar 1 kiloan. Nggak terlalu jauh. Satu jalan kaki kan ke Nabawi tuh? Sering jalan kaki. Aku lebih suka jalan kaki sih Bang kalau Nabawi, karena arah mana Dok? Lurusan atau mana? Lurus. Yang ke depan lurus lagi ya? Iya. Masjid Gomamah tahu ya yang ada burung-burungnya? Enggak. Yang gimana ya arahnya ke Raudhoh deh, posisi Raudhoh. Pokoknya deket salah satu mall di situ. Aku lupa. Oke, iya, sisi kanan mungkin ya. Iya. Sisi kanan ya. Kalau kiri kan makam Baki. Iya. Ya, sisi kanan lurus ke depan ya. Iya. Itu ini Bang, yang lurusnya yang pas kita masuk pintu Nabawi tapi yang ada jamnya. 336 di belakang. 336 kayaknya. Di belakang. Berapa ya aku lupa lagi. Iya. Itu pokoknya. Di situ. Kalau dilurusin gitu. Oke. Terus nyobain juga tuh warung Sunda, warung Jawa enggak? Iya, semua makanan Indo aku nyobain. Semua makanan Indo waktu di Mekah, di Madinah aku nyobain semuanya. Semua makanan Indo ya? Iya, semua makanan Indo. Bakso segala macam. Kalau bakso aku emang agak kurang suka, tapi waktu itu ada nyobain di situ tapi menu lain. Makanan-makanan yang signature yang harus dicoba, aku nyobain semuanya. Nyobain semua tuh. Justru waktu aku travel itu, aku malah lebih borosnya malah ke makanan. Dimakan ya? Iya, karena waktu itu kan aku bawa si guideku itu kan karena dia ini kan maksudnya lebih muda daripada aku ya. Iya. Buat nyediain. Nah, biar dia nggak bosan atau gimana, aku minta dia buat bawa teman-temannya juga. Jadi rame pas makan itu. Bayarin semua tuh. Iya. Jadi makan, main padel, apa-apa yang explore city gitu, museum apa-apa itu. Museum juga. Museum juga. Kalau pergi ke negara-negara gitu, ke museum aku pasti ya, suka ya. Ke sejarah-sejarahnya juga. Ke Uhud nggak Dok? Ke Uhud, Kuba gitu nggak? Kuba iya. Musik Kuba ya. Aku beberapa kali buka di Kuba sama si temen-temenku yang orang sana yang akam sana yang kenal di tempat padel itu. Dia kayak
takmir masjidnya di Kuba gitu bang ternyata. Gitu. Iya, jadi pas aku di sana tuh nggak sengaja ketemu dia lagi kayak kepanitiaan di situ gitu. Bisa mengenali ya dok, padahal kan muka orang sama aja semua di sana. Karena 2 kali main padel sama dia waktu itu. Jadi kayak, lah ini kan si namanya Amir. Iya. Oh si Amir kok ada di sini sih? Iya, Kayak aku bilang ke temenku, itu si Amir bukan sih? Ya baru kita samperin. Ketemu lagi pas di Kuba. Di Kuba. Enak mana dok? Nah di antara 3 masjid nih, masjid Haram, Nabawi, atau Kuba, suasananya lebih enak mana? Kalau misal di rating ya bang. Iya 1, 2, 3. Di rating Nabawi. Nabawi pertama Kuba, ya? Haram. Haram ya? Iya. Tapi kan kalau misal kita di Kuba kan juga pahalanya sama kayak kita. Umroh ya, kalau kita berwudu itu ya. Iya. Berarti semua kegiatannya di situ. Apa yang akhirnya memutuskan, alasan apa dong memutuskan di Madinah? Saya extend di Madinah. Itu kan luar negeri ya, maksudnya nggak segampang itu memutuskan kita extend pulang, apalagi lama gitu. Nyaman ya? Nyaman. Waktu itu soalnya kan juga pas musimnya dingin betul. Jadi betah bang. Benar-benar makanya pas kemana-mana, pas di Madinah tuh kalau pas di Madinah aku lebih banyak jalan. Kecuali kayak tempatnya agak jauh-jauh ya bang ya, kayak yang di apa sih yang kayak tempat dia dulu tuh kebun kurma buat wisata. Kebun kurma. Terus dia kalau malam tuh sekarang diubah jadi kafe gitu. Sempat ke situ juga bang. Di kebun kurmanya kan? Iya. Itu naik taksi. Itu iya kan jauh itu bang. Iya jauh ya. Kalau ke Kuba? Ke Kuba enggak, jalan kaki. Jalan kaki? Jalan kaki Kuba. Dari hotel lebih dekat ya? Kan biasanya waktu itu aku agendanya dari Kuba itu pas setelah dari Nabawinya. Oke. Baru pas pulangnya dari Kuba tuh naik kayak ada shuttle-nya gitu nggak sih? Golf car atau? Golf car. Ya, bagi lah apa itu. Iya. Ya bagi car ke Madinah, baru balik ke penginapan. Iya gitu. sih, justru berkali-kali ya ke Kuba ya. Masya Allah. Jadi kalau travel biasanya sekali ke Kuba, sekali ke Uhud udah. Iya. Kalau Mandiri bisa city tour kemana-mana. Karena ini bang, kalau di Madinah itu di pelataran Kuba itu tuh ada kayak kafe-kafe banyak banget gitu kalau malam, kalau pas Ramadan sampai pernah pagi. Pernah lihat sih kalau siang ya, tapi belum buka waktu itu. Banget bang, rame ya? banget itu. Kalau malam kali malam. ya. Malam rame banget. Sih. Yang di depannya itu kan yang kayaknya hijau-hijau apa gitu. Dia banyak kayak lampu-lampu kecil-kecil gantungnya gitu sih. Macam-macam dia. Di situ hidupnya kayak malam ya. Apa ya kalau di sini kayak Pasmod itu kali ya. Pasar modern ya, model-model kayak gitulah. Terus ke mana lagi dok? Ke Baki nggak ke makam itu? Lewat aja kalau itu. Lewat karena nggak susah masuk ya? Karena kalau pas bulan puasa itu jujur wisata-wisata di Mekah di Madinah itu banyak yang tutup. Bahkan waktu itu pengen nyoba kayak yang di Taif gitu-gitu. Ke Taif? Iya. Ada rencana, cuman ternyata waktu itu tutup. Tutup Taifnya. Pas puasa. Iya. Mungkin karena ya biasa kan kesana orang pagi siang gitu ya, karena puasa kali. Iya. Wah. Mungkin culture-nya mereka juga kalau puasa better ibadah kan. Ibadah ya, tapi malam tetap nongkrong ya. Gitu. Apa saran-saran dok kalau teman-teman mau umroh gitu ya? Kalau menurut dokter worth it nggak umroh mandiri di Ramadannya atau mending di luar Ramadan? Worth it ya di Ramadan ya. Banget. Karena apa ya? Lagi-lagi kita ngomong masalah segmen ya bang ya. Maksudnya beda kalau kita emang suka explore, suka yang time flexibility. Time freedom gitu, better nyobain umroh mandiri ya. Gitu. Dan kalau misal mau low budget, tapi kalau misal mau low budget sih saranku minimal kayak sekitar 5-10 orang sih, itu akan lebih murah karena waktu itu kakakku kan aku waktu itu bulan Februari berarti ya bang ya, kita Februari Maret lah 2025. Kakakku nyoba waktu itu tuh bulan Oktobernya. Di tahun yang sama ya, 2025 ya. Kakakku nyoba dan dia bawa keluarga besarnya suami juga, sekitaran 10 orang itu. 10 orang ya. Per orang kenanya cuma 18 jutaan. 18? Kalau dipukul rata. Itu murah banget. Kalau itu aku sempat comparing cerita saya sama kakakku kan. Beda jauh. Gitu. Beda jauh banget. Karena kalau sendiri emang jujur nih bang, emang agak mahal kalau sendiri. Iya. Apalagi sampai extend habis di makanan itu memang. Kita traktir orang juga di sana. Sebenarnya ya mumpung sekalian Ramadan ya bang. Sekalian ya jalin ukhuwah juga dok ya. Dibanyakin sedekahnya ibadah ya benar. Gitu. Oke. Ada rencana lagi dok mungkin?
Insya Allah. Insya Allah ya. Ya cuman Ada ininya nggak sih dok? Kangennya nggak sih sama sana tuh? Banget ya. Kayak pengennya setiap kali kayak ada live, padahal sedikit live krisis itu pengennya, pengen terbang ke sana deh rasanya gitu kan. Iya. Gitu. Oh ya dulu tuh sempat ini bang, aku baru tahu malah ternyata kalau misal kita ada visa US dan kita pernah ke sana dan ada stempelnya, itu tuh kita bisa akses ke Arab 30 hari. 30 hari tanpa visa? Cuma nunjukin visa US Oh itu. iya? Iya. Waktu itu aku sempat baca di peraturannya masih bisa. Tapi aku nggak tahu kalau sekarang. Coba harus dicek lagi. Pokoknya kalau misal kita mau umrah mandiri, kita harus bener-bener rajin buat ngecek semuanya. Ngecek, iya. Karena update peraturannya. Iya. Kayak yang tadi dok, yang nusuk itu udah nggak bisa kita beli ke muasasah segala macam. Yang nusuk raudhah kita bisa di aplikasi sendiri sekarang. Iya. Jamaahnya. Memang cepet banget berubahnya. Iya. Oke, Masya Allah banget teman-teman ya, pengalaman dari Dokter Angga ya. Kita terima kasih banyak ya dok ya. Sama-sama ya, bang. Nanti kita izin untuk cantumin medsosnya dok. Boleh. Di deskripsi. Mungkin ada potongan-potongan video nanti kita collab ya. Boleh. Siap. Aman bang. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.